Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua ngobrol ringan. Ada sebuah artikel dari The Athletic, masih dari The Athletic seperti video-video sebelumnya. Dan artikel ini juga ditulis oleh Andy Mitten, yaitu tentang komentar Erik ten Hag terhadap Glazer dan juga penjualan dari Manchester United dan juga waktu 6 bulan pertamanya di Manchester United. Langsung aja dari artikelnya seperti biasa akan gue artikan, nanti akan gue beri opini dan juga dirangkum. Jadi Manchester United ini kan sudah menginstruksikan Rain Group untuk mencari pembeli potensial untuk Manchester United. Erik ten Hag, manajer dari Manchester United, ini dikatakan kalau dia ini sebenarnya diinformasikan tentang perkembangan hal penjualan klub ini itu bukan dari pemiliknya, bukan dari keluarga Glazer ya. Jadi informasi ini dia mengetahuinya bukan dari keluarga Glazer. Jadi dia mengatakan informasi saya itu tentu saja mengenai hal-hal yang bagus, karena tentu saja dengan penjualan ini akan ada investasi yang lebih memungkinkan atau yang lebih banyak, dan tentu saja ini bagus. Saya melihat kompetisi di Premier League, mereka semua punya kesempatan untuk berinvestasi. Ini adalah kompetisi yang sulit untuk 7 ataupun juga 8 klub. Erik ten Hag juga menambahkan kalau dia mengetahui tentang sejarah. Jadi ada perubahan di sekeliling Anda ketika Anda membandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu. Sekarang kompetisi ini tambah sulit. Newcastle datang, lalu juga West Ham United. Mungkin bukan sekarang di papan klasemen, tapi mereka punya investasi yang sangat besar. Lalu ada Tottenham Hotspur, lalu ada Manchester City, Chelsea, dan juga Liverpool. Saya tidak ingin berbicara tentang mereka. Anda bisa dengan cepat menghitung ada 7 atau 8 klub yang bisa berkompetisi langsung ya di liga. Walaupun di dasar klasemen saya tidak melihat, atau di klasemen bawah ya, saya tidak melihat tim yang lemah. Mereka semua ini kuat. Jadi tidak ada pertandingan yang mudah. Tentu saja di artikel ini juga membahas tentang 2003 ketika Roman Abramovich ini membeli Chelsea. 5 tahun kemudian Manchester City ini dimiliki oleh Abu Dhabi. Lalu Newcastle tentu saja di 12 bulan yang lalu dimiliki sekarang oleh Saudi. Tottenham walaupun masih belum memenangkan trofi, tapi mereka sekarang punya stadion yang baru, punya lapangan latihan yang juga salah satu yang terbaik ya, dan mereka bahkan sempat meraih final di Champions League. Dan ini kalau dibandingkan dengan Old Trafford, ini tentu saja tidak banyak perubahan di Old Trafford setelah beberapa tahun terakhir. Sekarang new stadion atau stadion yang baru ini banyak yang sudah dibangun ya. Liverpool pun juga demikian, mereka memperluas Anfield dan juga mereka punya tim yang bagus di bawah Jurgen Klopp. West Ham United pun juga demikian, Newcastle pun juga demikian. Erik ten Hag mengatakan kita berbicara tentang culture yang kita inginkan, kita berbicara tentang tujuan-tujuan dan juga goals dan juga culture yang diinformasikan ini tidak akan berganti. Artinya ini yang dibicarakan antara Erik ten Hag dengan manajemen Manchester United terkait dengan penjualan dari Manchester United. Ten Hag sendiri ini bertemu 2 kali dengan Glazer ketika mereka datang ke Manchester United. Erik ten Hag mengatakan saya tidak berbicara ke mereka terlalu sering. Tapi saya pernah bertemu mereka, saya pernah berbicara dengan mereka sebelum saya ditunjuk dan juga ketika saya setelah ditunjuk. Kita berbicara tentang bagaimana kita akan bekerja bersama dan bagaimana kita akan meraih tujuan kita. Tapi
kontak yang paling banyak itu dilakukan dengan Richard Arnold. Tentu saja ya sebagai CEO dari Manchester United. Dan di paragraf terakhir juga dijelaskan masih belum jelas ya apakah Manchester United ini akan memakai eksekutif-eksekutif yang saat ini ada di klub kalau nanti ada pemilik baru. Erik ten Hag juga menambahkan sesuatu yang menurut gue ini penting ya. Dia mengatakan kalau saya pikir ini juga tentang strategi, tidak hanya soal uang. Ini sangat jelas ketika Anda tidak memiliki pemain yang tepat dan juga pemain yang berkualitas, Anda tidak akan bisa sukses, Anda tidak akan bisa mencapai target yang Anda inginkan. Kompetisi ini sangat sulit, jadi Anda butuh pemain yang tepat. Kalau Anda atau kalau kita melihat bagaimana kita memulai, tentu saja kalau semua pemain itu tidak bersatu atau semua pihak tidak bersatu, Anda tidak bisa mencapai tujuan yang Anda inginkan. Anda sekarang ini ingin berada di situasi yang lebih baik. Jadi, itu bisa terjadi kalau semuanya bersatu. Kita sekarang ini bergerak ke arah yang lebih baik, tapi tentu saja masih banyak ruangan untuk berkembang lagi. Erik ten Hag terakhir juga mengatakan kalau ya kurang lebih dia ini happy dengan para pemain ya, dengan performa para pemain selama 6 bulan ini. Bagaimana mereka ini punya spirit yang bagus dan juga mental yang bagus. Tentu saja ada progres yang harus masih bisa dikembangkan lagi di sana karena Erik ten Hag ini menginginkan standar yang tinggi. Lalu terakhir ini ada juga gue tambahkan ya, ada artikel terbaru ini dari Adam Leventhal terkait dengan Avram Glazer yang mengatakan kalau proses penjualan dari Manchester United ini sedang berlangsung, sedang berproses. Bahkan dia sempat mengatakan mungkin tidak harus menjual, tapi ini sebuah proses. Kita akan terus bergerak dengan prosesnya. Jadi kita akan lihat seperti apa yang akan terjadi. Jadi ini Avram Glazer ini ditemui ketika dia sedang di Qatar dan ditanyakan pertanyaan tentang bagaimana proses penjualan. Dan menurut gua dari artikel kedua dulu ya, ini agak aneh sih bagaimana Avram Glazer ataupun juga Joel Glazer, Avram Glazer lah dalam hal ini, di Qatar menyaksikan pertandingan antara Maroko menghadapi Prancis. Sementara dia selama 17 tahun memiliki Manchester United praktis kurang lebih mungkin 5-10 kali saja ya. Itu pun maksimal menurut gue ya, ini seingat gue tidak lebih dari situ. Sekarang dia tahu-tahu ada di Qatar menyaksikan Maroko dan juga Prancis yang tentu saja tidak ada kaitannya dengan Amerika ataupun juga tentang Inggris. Dan dia sendiri sebenarnya bukan orang yang suka sepak bola. Jadi sebenarnya ada apa nih? Kalau menurut gue ya tentu saja sangat mungkin sekali terkait dengan penjualan Manchester United. Dia berusaha untuk mencari pembeli, dia berusaha untuk menemui orang-orang yang memiliki mungkin potensi untuk bisa membeli Manchester United. Dan Qatar ini tentu saja salah satu potensi besar. Walaupun saat ini mereka salah satu negara itu, Qatar maksud gua, ini kan sudah memiliki melalui kepanjangan tangannya. Artinya dalam tanda kutip pasti ada perusahaan yang memiliki, maksud gue adalah Paris Saint-Germain. Apakah mereka akan memiliki klub lain lagi ataupun juga ada yang ditemui lain ya, artinya mungkin tidak Qatar, mungkin dari negara lain itu juga bisa. Tapi yang jelas ya buat gue aneh aja sih Avram Glazer tahu-tahu ada di Qatar menonton Piala Dunia. Oke. Dia sendiri punya klub aja ditonton berapa kali doang ya kan selama 17 tahun atau berapa belas tahun terakhir dia memiliki Manchester United. But sekarang kembali lagi ke artikel awal, mulai dari 6 bulan Erik ten Hag di Manchester United, ternyata Erik ten Hag sudah mengamati kompetisi ini. Bukan hanya melihat dari sisi Manchester United, dia tahu Newcastle United, dia tahu West Ham United, di luar Manchester City, Arsenal, Liverpool, bahkan Tottenham Hotspur. Ini juga mengancam. Gua melihat apa yang dilakukan oleh Newcastle ataupun juga West Ham, ini sesuatu yang besar dan ini dilakukan secara bertahap. Mereka juga memiliki proses sendiri dan bukan tidak mungkin dalam 2, 3 ataupun 4 tahun ke depan
mereka juga akan berada di persaingan papan atas. Ini seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, berarti ada 7 sampai dengan 8. Nah, Manchester United ada di mana ini? Sementara Manchester United saat ini, kalau dari artikel tadi dikatakan banyak tertinggal ya, dari sisi infrastruktur, dari sisi stadion, dari sisi investasi ke pengembangan klub itu sendiri. Dan ini semua merupakan faktor-faktor yang tentu saja bagi sang pemilik Manchester United ini harus mengeluarkan uang dan sangat banyak. Dan menurut gua, seperti yang pernah dibahas di beberapa artikel sebelumnya, inilah faktor terbesar kenapa kok sekarang Glazer ini mencari cara untuk menjual Manchester United ataupun mencari investasi baru ya. Mungkin ada investasi yang ingin masuk ke Manchester United. Investasi ini artinya apa? Artinya kepemilikan Glazer ini akan dibagi lagi. Jadi mereka tidak akan menjadi pemilik mayoritas. Mereka pingin ada investasi yang masuk. Itu juga mungkin salah satu solusi. Karena sejatinya menurut gua Glazer itu ingin ada pihak lain yang mendanai Manchester United, katakanlah demikian, untuk pengembangan klub, baik itu dari sisi pemain, dari sisi stadion, infrastruktur, lain-lain lah. Pokoknya mereka nggak mau nyumbang, atau bukan nyumbang sih, mereka nggak mau keluar uang lagi. Mereka pinginnya ada pihak lain, termasuk juga soal utang dan lain-lain. Jadi menurut gue, ya inilah cara mereka untuk cuci tangan ya. Nah, Erik ten Hag sendiri menurut gue selama 6 bulan dia tadi sudah mengamati ya, dan gue juga melihat dia happy dengan situasi pemain walaupun apa yang dihadapi oleh Erik ten Hag selama 6 bulan ini bukan sesuatu yang mudah loh. Oke, yang terbaru adalah soal Cristiano Ronaldo. Tapi sebelumnya diawali saja sudah mulai dari kontrak ya kan, pemain-pemain yang punya kontrak mahal, dia harus berani ngambil keputusan tidak diperpanjang, Paul Pogba, Edinson Cavani dan lain-lain. Lalu juga bagaimana perburuan pemain, lalu juga bagaimana kasus Mason Greenwood, dan sekarang yang terbaru juga dia harus menghadapi penurunan dari Jadon Sancho. Ini kan juga merupakan tantangan. Belum lagi Harry Maguire, belum lagi banyak hal yang menurut gue selama 6 bulan ini yang membuat Erik ten Hag itu sangat sibuk menurut gue. Bahkan belum 1 tahun ya, tapi gue melihat bagaimana cara Erik ten Hag menangani masalah-masalah tersebut yang tadi gue sebutkan, atau bahkan mungkin yang tidak gue sebutkan. Sejauh ini menurut gue sih cukup bagus. Dan yang terakhir tanggapan gue adalah bagaimana Erik ten Hag melihat proses penjualan dari Manchester United ini. Karena menurut gue bukan tidak mungkin ketika dia join, ya dia tidak mengira bahwa Manchester United ini akan dijual, ataupun juga sedang mencari kemungkinan lain ya, ada pihak masuk ke klub sebagai investor baru, katakanlah demikian, untuk ya mungkin mengurangi ataupun bahkan mengambil alih dari Glazer. Dia melihatnya ini sebagai sisi yang positif. Dia mengatakan ini hal yang diperlukan, dan dia sangat happy karena berarti ada dana baru untuk pemain, dana tambahan untuk infrastruktur dan lain-lain. Dia tidak ada keraguan sama sekali, walaupun bukan tidak mungkin posisi dia, gue berpikir ya tetap ada kemungkinan sih selesai, itu juga ada walaupun tidak besar ya. Mungkin yang paling besar itu adalah eksekutif di Manchester United. Seperti kayak menurut gue yang paling terancam ya Richard Arnold sih. Mungkin John Murtough juga bisa, dan juga pihak-pihak lain ya, posisi-posisi yang petinggi-petinggi klub, katakanlah demikian. Tapi sekali lagi Erik ten Hag tidak melihat ke arah sana. Dia melihat hal yang positif dari proses ini, dan dia juga melihat bahwasannya memang Manchester United ini harus bisa melakukan hal yang besar, dalam arti memperkuat klub, investasi, dana tadi dia bilang ya, dan juga strategi yang lebih bagus lagi. Strategi apa? Tentu saja strategi klub untuk meraih prestasi, bukan bisnis. Karena dia tadi mengatakan 7-8 klub ini akan bersaing secara ketat. Mungkin 2-3-4 tahun lagi itu akan terjadi. Dan kalau Manchester United tidak melakukan atau tidak bergerak menghadapi hal tersebut, ya mungkin kita akan semakin sulit. Ya gue melihat bagaimana Newcastle tadi juga disebutan, Tottenham Hotspur bahkan belum memenangkan trofi, tapi bagaimana mereka bersiap ya, stadion baru, infrastruktur kelas bagus juga,
Dan juga klub-klub lain, bagaimana Liverpool baru saja memperpanjang kontrak dari Jurgen Klopp, Manchester City pun juga demikian. Mereka ini sudah bersiap. Nah sekarang Manchester United, oke, kita punya pelatih sekarang ini Erik ten Hag yang masih baru 6 bulan. Tapi itu saja tidak cukup menurut gue. Harus ada faktor-faktor lain yang Erik ten Hag mengatakan terakhir juga. Dan ini faktor-faktor ini harus bersatu. Ketika tidak bersatu, ya akan sulit untuk mencapai tujuannya. Jadi ini halnya sangat kompleks. Dan hal yang tadi disebutkan faktor bersatu itu pun juga hal yang kompleks ya, karena bukan hanya pelatih dan pemain tapi juga manajemen klub, juga pemilik klub yang nanti mungkin yang baru, bagaimana mereka ini punya visi yang sama, punya filosofi yang sama, punya tujuan yang sama. Dan menurut gue, ya gue sepakat yang dikatakan Erik ten Hag, kalau itu tidak jadi satu maka akan sulit bagi Manchester United untuk bisa menjadi juara lagi sih. Karena di zaman sepak bola modern ini, apa yang disaksikan di atas lapangan ya, permainan sepak bola, kualitas pemain, kualitas permainan, strategi dan lain-lain itu tidak hanya apa yang diramu di atas lapangan saja, enggak, tapi banyak sekali faktor yang berpengaruh di sana sehingga tim itu akhirnya ketika bisa menjadi juara itu elemennya sangat banyak sekali. Dan ya Manchester United harus mengejar, menurut gue harus memperbaiki elemen demi elemen itu sendiri. Dan gue pribadi mengenai penjualan Manchester United ini, dan mungkin juga Sobat Football United yang melihat ya sesuatu yang positif sih, perubahan yang gue harapkan. Dan mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa terjadi. Ada kemungkinan Glazer menjual seluruhnya, ataupun juga mereka akan menjadi minoritas ya, artinya memegang saham tetap walaupun jadi minoritas. Gua berharap sih mereka selesai sudah. Kita punya pemilik baru yang lebih punya ambisi, lebih punya gengsi, dan lebih punya amunisi ya, artinya dana berlimpah, sehingga Manchester United akan bergerak ke arah baru. Kurang lebih demikian bahas artikel ini, menurut gue tadi menarik ya. Bagaimana Sobat Football United? Tanggapan, komen, drop di kolom seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa sholat juga ya. Thank you.